Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah lillahi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa rasulihi wa qurrati sayyidillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah kita khususkan kepada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini, atau yang menyimak dari rumah masing-masing, atau yang menyimak dari manapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan lahir wa batinan. Allah kabulkan segala hajatnya, Allah kabulkan segala cita-citanya yang diridai Allah. Semoga Allah berikan jalan keluar di setiap masalah-masalahnya. Allah angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Anak-anaknya dan istrinya jadikan anak-anak dan istri yang saleh dan salihah, yang kelak bisa menyelamatkan kita, menjadi petunjuk pada kita di yaumul qiyamah. Sa'alillahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya kami hormati segenap para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketua DKM, RW dan RT yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai mana ya? Yang 105 bekal. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi syarat daripada kita diwajibkan haji itu ada 7. Yang kemarin adalah wa wujudur rahilati wa wujuduz zadi, adanya bekal. Bekal itu tidak hanya mencakup pada ini, bekal makan sampai kepada tempat makannya itu juga jadi bekal, juga jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai
wujuduz zati sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala musallin rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima adalah wujuduz zati, adanya bekal. Yang nomor 5 juga warrahilati, dan adanya kendaraan. Jadi selain kita punya bekal itu meliputi dari makanan kita yang ada di dalam perjalanan, juga meliputi tempat-tempat bekalnya, piringnya, mangkoknya, itu harus punya. Mejikomnya, cuma kan sekarang sudah instan semua. Makanan panjenengan itu ditanggung semua oleh pemerintah, sehingga sampai makan pun, piring pun panjenengan nggak usah mikir lagi. Kenapa? Karena sudah sama pemerintah disiapkan. Beda kalau dulu waktu yang kita ceritakan itu, waktu masa dari pengarang kitab Al-Fiqhul Wadih ini tahun 1936 Masehi, ini masih naik kapal, Pak. Dari bulan Syawal, Ramadan baru tiba. Jadi di dalam di perjalanan itu harus punya bekal berasnya, sampai bekal tempat makannya juga harus disiapkan. Ada yang tidak perlu bekal, Pak, orang-orang sekitar Mekah. Orang sekitar Mekah yang tidak usah bekal, makan di rumahnya, ya, dan di rumahnya. Juga selain bekal, warrahilati, kendaraan yang bisa sampai menyampaikan panjenengan ke Mekah untuk naik haji. Kalau sekarang kendaraan panjenengan apa? Pesawat, mobil, bis, ya. Tapi kalau dulu itu kendaraannya laut, Pak. Makanya diajarkan dulu itu kalau laut, sholatnya itu biar uduknya satu, sampai uduknya diajarkan. Kalau mau sholat biar uduk nggak uduk 2 kali, jamaknya jamak takhir, duhur sama asar, ya. Kemudian setelah takhir, kemudian sholat jamak takdim, maulid sama isya. Nah ini jamak takdim, sehingga sekali kita sholat, sekali kita wudhu, bisa 2 kali, 4 kali sholat, ya. Kenapa? Karena yang zuhur diakhirkan menjadi jamak takhir, yang maghrib sama isya dimajukan menjadi jamak takdim. Nah ini bisa diamalkan sama jenengan naik pesawat. Jadi biasanya pesawat 9 jam sampai 10 jam itu wajib. Kalau tidak transit seperti itu. Jadi kalau panjenengan berangkat zuhur, berarti kalau seumpamanya kalau berangkat asar dari zuhur ya, dari sini ya sudah perjalanan kan, nanti sholatnya takhir biar maulidnya. Jadi kan kita banyak perbedaan di dalam tayammum di pesawat. Ada yang mengatakan boleh, tapi banyak yang mengatakan nggak boleh karena di dalam pesawat nggak ada debu. Ya, ada debu nggak di pesawat? Nggak ada, karena memang bersih, Pak. Mau pakai debu bagaimana? Sehingga, nah makanya paling kita menggunakan air, ya, menggunakan air mineral
ambil wudhu yang rukun-rukunnya saja. Yang rukun yang wajib-wajib kita basuh kan sedikit, berapa? 4. Muka, kedua tangan, rambut sama kaki. Itu pun jangan diguyur Pak, pakai sarung tangan, ya, dihemat. Jadi kemarin kan kita bicara tentang keutamaan daripada haji. Keutamaan daripada haji itu kan kita sudah bicara bahwasanya haji itu adalah al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji mabrur itu Pak, tidak ada balasan kecuali surga. Nah, haji mabrur itu apa? Jadi kalau hajinya mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Tapi kita harus, berarti kita yang harus capai adalah haji mabrurnya. Apa haji mabrur itu? Alladzi la yukhaliquhu ismun min hini ikhramihi ila hini tahallulihi. Yang disebut dengan haji mabrur itu Pak, ketika panjenengan haji mulai dari ihram ini panjenengan sudah ada beberapa perkara yang tidak boleh panjenengan lakukan mulai ihram. Ketika ihram ini kan yang halal jadi haram Pak. Yang halal jadi bersetubuh dengan istri halal enggak Pak? Tapi ketika ihram ini membuktikan panjenengan sudah memulai haji. Kalau sudah niatnya haji, ketika sudah ihram, ini berarti sudah masuk kepada ibadah. Tidak boleh ada dosa, ada maksiat yang mencampuri ibadah ini, maka disebut dengan mabrur. Tapi kalau ada maksiat yang panjenengan lakukan di tengah-tengah ini, habis Pak. Maksiat apa saja yang tidak Allah sukai itu maksiat. Sebenarnya sekilas Pak, haji mabrur itu mudah, tapi kenyataannya susah. Tahu-tahu sama istrinya bertengkar, ya. Istrinya ditunggu di bawah nggak turun-turun karena mandinya lama, pakaiannya lama, marah-marah. Siapa yang kuat marah-marah sama istrinya? Wah, kelamaan kamu ini, udah pulang aja. Ya. Kelihatannya gampang Pak, tidak melakukan maksiat. Tahu-tahu ada tamu datang sama-sama orang Jawa, kenal sama kita, kenal juga sama tetangga di kampung, ngobrolin orang akhirnya Pak. Maksiat tidak ngobrolin orang. Yang asalnya mau jadi haji mabrur tidak jadi haji mabrur karena haji yang kita lakukan kita mencampuri dengan dosa. Maka dari itu kalau panjenengan ingin hajinya mabrur, bebaskan dari maksiat, jaga betul-betul. Sebentar Pak, haji itu sebentar. Karena yang paling dilihat dari haji itu ketika wukuf di Arafah. Jadi mulai panjenengan ihram dijaga betul-betul, jangan sampai melakukan maksiat. Baik. Dan panjenengan di dalam berhaji itu harus memiliki kendaraan, baik itu menyewa ataupun membeli. Apabila antara Mekah dan orang tersebut 2 marhalah jauhnya. 2 marhalah berapa? Yang diperbolehkan kita qashar, diperbolehkan kita jamak 80 km lebih. Macam-macam 2 marhalah itu. Yang jelas 80 km lebih.
ada yang mengatakan 92, ada yang mengatakan 82, ada yang mengatakan 119,9 dan sebagainya. Jadi kalau sudah lebih dari 2 marhalah harus memiliki kendaraan seperti ini kan berjauh, Pak. Jadi kendaraan kita sewa, bis sewa, kereta sewa, apa lagi kita? Pesawat kita sewa. Karena walillahi 'alan nasi hajjul baiti manis taqa ilaihi sabila. Orang yang haji itu harus mampu, Pak. Kalau mampu nggak usah haji kalau nggak mampu. Makanya itu istatoa itu dibagi menjadi 2, Pak. Mampu itu dibagi menjadi 2. Mampu bagi dirinya seperti dengan makan di jalannya, minum di jalannya. Yang kedua, mampu orang yang ditinggalkan ketika panjenengan haji. Makanya, Pak, kalau panjenengan belum mampu, artinya sudah panggilan, ternyata uang panjenengan tidak cukup kecuali ngutang, geser saja, Pak. Maksudnya mundurin saja, karena tidak wajib panjenengan. Maksudnya digeser, kursinya dikebelakangin biar diganti dengan orang yang mampu. Jangan sampai kita ibadah itu karena gelar, oh saya biar dipanggil haji, jangan. Toh kalau nyampe ke sini dipanggil haji itu bonus, ya, bonus penghargaan orang karena dia sudah melengkapi ibadah yang kelima. Nyata-nyatanya tujuan kita ke sana itu adalah kita ingin lebih dekat lagi dengan Allah, ingin beribadah kepada Allah. Sebagaimana definisi daripada haji itu, yaitu bertujuan menyengaja pergi ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah. Jadi murni kita ke sana itu untuk ibadah. Dan tujuan kita ibadah itu selama hidup kita, Pak, wajibnya itu cuma 1 kali selama hidup. Maka gunakan yang 1 kali itu betul-betul kita beribadah kepada Allah. Karena ketika kita nanti ibadah, banyak larangannya ketika haji. Tidak boleh nyapu rumput, ya Pak Haji, nggak boleh membunuh hewan. Ketika kita haji itu, ya kalau jenengan masih lakukan membunuh hewan, memburu semuanya, wah iseng Ustaz, ada kelinci saya buru Ustaz, harus panjenengan mengganti dengan hewan kambing hitam. Jadi makanya panjenengan haji itu, umrah itu panjenengan gunakan betul-betul untuk beribadah kepada Allah. Orang yang punya utang atau dari Mekah itu ada. Nah itu, ya, cuma kan kita hutangnya itu kan kita bisa identifikasi dulu, hutang perusahaan atau hutang pribadi yang bersangkutan dengan kehidupannya. Karena rata-rata sampai yang kaya pun sekarang punya hutang. Sekelas BCA yang banyak itu masih ngutang kepada pemuda. Kalau kita ini contoh kasus ya, orang hutang saya itu kaki sering ini respon, tahu lah, tapi dengar itu kan ada tahun ini gitu ya. Sikap saya gimana ya? Saya harus ikhlas kan supaya hajinya lancar atau gimana gitu ya? Kadang enggak manusia itu kan, untuk juga gitu loh. Ya, kalau dia rezeki benar, orang begini kok dikit bukan apa ya? Saya kayak betul. Saya legowo gimana ya, supaya dia tidak terbebani gitu.
itu kami, oh iya, saya khawatir jika orang berhutang dia mampu bayar dan mengambil sesuatu, tapi dia belum bayar, maka baru berangkat ya. Apakah itu wajib hajinya secara hukum? Iya. Haji itu Pak, nanti akan ada hukum yang disebut dengan ada yang haji wajib, ada yang haji makruh, ada yang hajinya sunnah, ada yang hajinya haram. Kalau dikaitkan dengan panjenengan, bagaimana posisi saya? Ini kan pertanyaannya banyak tadi. Posisi hukumnya dia berhaji, posisinya Pak Haji, sikapnya harus bagaimana selaku yang diutangi. Nah kan begitu. Di antaranya pertama begini, orang itu seharusnya yang berhaji itu saya katakan tadi, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Betul-betul mampu. Makanya orang dulu itu perjalanannya mereka itu berangkat dari bulan Syawal sampai bulan Dzulhijjah baru selesai, itu pun pulangnya masih lama lagi. Coba dari bulan Syawal sampai Dzulhijjah itu berapa bulan? Bukan Syawal, dari Rajab, dari Sya'ban, dari Rajab dia berangkat. Rajab, Sya'ban, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 6 bulan. Artinya mereka yang dimakan saja harus ada. Kalau orang dulu itu Pak betul-betul mampu baru berangkat haji. Ya kan? Kenapa? Manistatoa. Kalau sekarang bagaimana kalau hajinya dapat utang? Mampu tidak itu kalau utang? Berarti tidak masuk kepada orang yang mampu. Makanya saya katakan tadi, kalau panjenengan suatu saat ini sudah daftar namanya, sudah daftar panggilan, tapi untuk membayarnya harus utang, yang mau dimakan harus utang, jangan dulu, jangan dulu, geser saja. Berarti panjenengan nggak mampu, nggak usah dipaksakan, apalagi itu travel bilang dan sebagainya. Karena nanti kan ada yang pakai visa zero, ya Pak ya, ketemu di sana ada yang artinya dia tidak punya tasrih haji, ada mahal, ada yang 125. Kalau yang ikut mungkin yang mengadakan itu punya dalil sendiri. Tapi kalau saya secara pribadi lebih baik ikut aturan pemerintah. Kalau memang mampu ikut yang 300 juta, kan ada yang 300 yang VIP, karena memang betul-betul mampu. Kalau belum mampu umroh saja lah, sambil nabung untuk haji umroh. Karena umroh itu bagi orang mampu juga wajib. Walaupun ada ulama sebagian mengatakan sunnah. Walaupun wajib, cuma kan yang ngikutin yang wajib, wajibnya cuma 1 kali seumur hidup. Rasulullah umroh dulu Pak, di dalam Dzulqa'dah itu Rasulullah sampai 3 kali di dalam Dzulqa'dah itu umroh. Semua dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Baru kemudian beliau haji setelah beliau hijrah. Jadi yang paling bagus itu ketika panjenengan mau haji, umroh dulu. Umroh, tabungan umroh jalan, tabungan haji jalan. Umroh untuk panjenengan sebagai pengenalan. Mikot saya nanti di mana? Tawaf itu bagaimana? Sa'i itu bagaimana? Disunahkan di dalam ihram itu apa? Disunahkan di dalam sa'i itu apa? Itu kita pelajari dengan umroh. Kemudian haji. Insya Allah. Kenapa Pak? Karena yang kita inginkan hajinya betul-betul hajinya makbul. Bukan hanya panjenengan jalan-jalan ke sana,
Bukan hanya dia titel haji saja yang ingin kita dapatkan. Karena titel haji itu tidak akan dibawa ke akhirat. Yang dibawa akhirat adalah mabrurnya haji kita. Terus bagaimana tanggapan Pak Haji? Ya, orang sabar. Beliau satu sisi saya yakin orang yang beliau maksud itu orang yang tidak belajar ilmu. Karena sudah jelas walillahi 'alan nasi hajjun walillahi 'alan nasi hajjun baiti man istata'a ilaihi sabila. Padahal kita sudah jelas tadi di antara rukun diwajibkan kita haji harus kendaraan, ya. Di antaranya mampu beli kendaraannya, mampu menyewa kendaraannya. Kalau hutang mampu tidak, Pak? Tidak mampu. Enggak sama. Ya mampu ini bayarin, Pak. Artinya kemampuan. Yang penting begini. Makanya mampu tadi itu ada dua. Mampu bagi diri kita sendiri, mampu bagi orang yang kita tinggalkan di belakang. Mampu, semuanya beliau hanya bayar umrohnya, makannya belum, minumnya belum, berarti kan kita harus cari itu. Oh enggak, Ustaz sudah komplit. Wah, ya bagus, sudah komplit. Tapi mampu yang kedua bagi yang lain di belakang, yang panjenengan tinggalkan, istri, anak yang panjenengan tanggung, makanannya bagaimana? Harus ngutang apa enggak? Terlantar apa enggak? Jangan sampai panjenengan berangkat ibadah tapi minta-minta di belakang. Mampu tidak dalam itu? Kata Pak Ju, alhamdulillah Ustaz, kalau cuma di belakang ambil dari kontrakan rumah yang satu saya sudah cukup. Alhamdulillah mampu. Jadi bisa. Artinya Pak, haji itu siapa sih yang tidak pengen haji? Orang-orang sedunia, hampir semua dikerjakan untuk bisa nyampe ke tanah Allah. Ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda, ada yang naik motor, ya. Semua pengen nyampe ke Mekah. Tapi di dalam perjalanan, di dalam syariat itu ada tuntunannya. Ada tuntunannya. Jangan sampai panjenengan ke sana itu bukan malah mendapatkan ridha Allah. Yang ditakutkan malah menjadikan murka Allah kepada kita. Kenapa? Karena di dalam amanah kita tidak ada Allah di dalam hatinya. Jangan ada dalam sedikit hati kita pengen dipuji karena bisa haji dan umrah. Karena niat seperti itu bisa menghapus amalan-amalan benar ini. Ya kalau seumpamanya viralnya itu bukan karena niat kita, tidak masalah. Tapi kalau ada sampai lempar waktu sampai viral kan orang tuh. Tapi kalau viralnya karena viral sendiri, bukan karena kita buat, bukan karena niat kita, no problem. Yang penting tujuan kita betul-betul murni kepada Allah. Apalagi Pak, nunggu ibadah haji itu tidak sebentar, bertahun-tahun. Ada yang kalau di Madura sampai 30 tahun, sampai 37 tahun. Makanya kita berdoa tetap kepada Allah, cinta kita tetap pengen kepada tanah suci. Tapi ingat, minta kepada Allah betul-betul dimampukan kita untuk beribadah itu. Artinya bukan hanya pura-pura mampu, tapi betul-betul mampu. Kalau sudah kita cinta, karena memang beda, kata tanah suci ini beda. Walaupun kaya, kalau tidak dipanggil oleh Allah tidak akan sampai, Pak.
Ada yang nyampe ke sana, tahu-tahu mereka nggak melihat Ka'bah. Tahu-tahu di mana Ka'bah ini di mana? Tahu-tahu stres nyampe sana Pak. Ada Pak. Karena banyak uang akhirnya beli tiket kecil-kecil. Tapi nyampe ke sana belum tentu oleh Allah panggil. Ada yang hanya tinggal di hotelnya. Makanya saya kalau mau cari travel, cari yang banyak harinya walaupun tidak bagus hotelnya. Kalau orang sini, mohon maaf, yang dicari dulu adalah hotelnya bintang 5 atau tidak. Ya baca. Kebanyakan begitu. Kalau umum dicari hotelnya dekat dengan Mekah apa enggak? Walaupun 9 hari mereka tetap. Padahal ada travel sampai 16 hari sampai 15 hari tapi hotelnya jelek. Kalau kata dengan milih yang mana? 9 hari hotelnya bagus, 15 hari hotelnya jelek dengan harga yang sama. Karena tujuan ke sana bukan untuk tidur, Pak. Untuk apa ke sana? Ibadah. Tapi yang dicari duluan oleh orang adalah bintang 5-nya. Padahal ketika jauh itu langkah demi langkah panjenengan nilai ibadah tidak. Kalau kecapean Ustaz, saya capek, saya tua Ustaz, nggak usah pulang, di Mekah kita bisa tidur. Di Masjidil Haram. Dia baca sampai makanan kebuang bisa. Yang sudah. Jadikan niat yang lurus ke sana itu bukan untuk tidur. Waktu panjenengan ke sana umroh, waktu panjenengan ke sana umroh untuk betul-betul ibadah. Makanya Pak, saya pelan-pelan masih tahu ini karena saya kayaknya di sini ini kan mudah-mudahan calon-calon surga, calon-calon Mekah semua. Siapa tahu kita bisa bareng-bareng nanti Pak. Ditemani oleh Pak Haji, panjenengan saya, ya berangkat bareng-bareng dengan jemaah yang di sana nanti juga. Insya Allah. Jadi Pak Haji, kalau Pak Haji ikhlas, dalam arti ikhlas itu bukan berarti tidak mau dikembalikan uang. Hanya saja, ya Allah, semoga dia ibadahnya lancar. Saya sudah ikhtiar di dalam menagih, ya Allah. Ya, ikhtiar sudah menagih. Tapi ternyata dia mengedepankan ibadah kepadamu. Semoga saya juga mendapatkan keberkahan karena sebagian uang yang dia bawa ke sana adalah milik saya. Semoga uang itu walaupun dia dapat hutang dari saya, semoga menjadi wasilah sampainya saya lagi ke Makkahul Mukarramah. Belum nyampe belum. Terima kasih Pak. Buka Pak ya. Buka ya Pak. Buka ini banyak apa ya ini karena saya sendiri ini kalau apa itu baca yang terhadap itu. Pak ini haji Karena kadang mereka berangkat haji tidak ingat manasik itu Pak cuma sebentar. Ya Pak Haji ya, dulu manasik panjenengan hanya berapa kali pertemuan kan? Dalam 1 tahun dekat-dekat itu hanya berapa kali pertemuan? Mungkin hanya itu seperti forum Pak, tidak eksklusif seperti ini. Banyak jemaah yang hadir, ya kan? Banyak, bukan jemaah banyak. Jadi mereka itu kalau ikut yayasan, yang membimbing yayasannya satu aula Pak. Ya kalau seumpamanya satu yayasan cuma beberapa orang, ya itu yang akan dibimbing. Cuma kalau sampai lebih dari 10, dia ngajarnya tidak secara inklusif Pak. Banyak penjelasan tek.
belum paham yang satunya dijelaskan lagi yang lanjutannya, akhirnya nggak masuk nyampe ke sana, bingung doa-doanya. Makanya saya ini pelan-pelan, sekiranya nanti betul-betul panjenengan itu ketika sampai hari hanya bacaan itu minta ke saya. Kalau betul-betul panjenengan nanti umroh setelah ini kan umroh setelah ini. Biasanya setelah haji itu murah, hotel-hotel kosong. Biasanya murah. Kalau mau umroh setelah ibadah haji murah. Jenengan jangan hanya mengandalkan manasik. Kitab yang panjenengan pegang itu betul-betul dipelajari. Syaratnya, pertama syarat wajibnya. Kan di dalam Islam, di dalam fikih haji itu nanti itu ada syarat, ada rukun. Setelah ada rukun, ada wajibnya. Sama-sama wajib, Pak. Rukun sama wajib itu sama. Cuma bedanya kalau rukun ini ditinggalkan tidak sah, Pak, haji. Tapi kalau yang wajib ini ditinggalkan sah, namun dengan syarat ditambal dengan dam, dengan motong kambing, ya. Tapi kalau rukun nggak sah. Seperti itu. Contohnya nanti ada namanya ihram, ada namanya tawaf, ada namanya wukuf. Ternyata kan jenengan nggak wukuf, ya nggak bisa. Walaupun nyampe ke Mekah harus tahun depan nyampe lagi. Namanya haji kotor, dikotor. Seperti itu. Baik. Wa tahliyatut tariqi, dan sunyinya jalan, tiada hambatan. Tidak ada hambatan. Jadi di dalam perjalanan itu tidak ada hambatan, aman sentosa, Pak. Di dalam perjalanannya aman dari segi dirinya, aman dari segi kehormatannya, aman dari segi harta, perjalanannya, kendaraannya aman semua. Jangan sampai dirampok, jangan sampai dibegal dan sebagainya, jangan sampai terbunuh. Kalau lewat darat ini kan lewat Myanmar, lewat Pakistan. Kalau nggak aman, nggak usah, nggak wajib. Makanya kan hukum haji itu kan ada 5. Fardu ain bagi seluruh Islam yang mampu itu kan wajib. Kalau sudah mencapai 5 syarat ini, hukumnya fardu ain. Yang terus aman perjalanannya, wa imkanul masiri, dan memungkinkan melakukan perjalanan. Artinya banyak yang memungkinkan itu setelah terkumpul uang, cukup persediaan, memungkinkan perjalanannya. Artinya jangan sampai panjenengan melakukan perjalanan dari sana ke sana sudah selesai. Ternyata jenengan melakukan perjalanan sudah lewat dari tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Iya. Memungkinkan tidak? Tidak. Tidak perlu berangkat. Bisa berangkat tahun depan. Makanya harus apa? Harus memungkinkan di dalam melakukan perjalanan. Nah, kalau 7 syarat ini sudah lengkap, maka fardu ain jenengan sudah. Ini belum kan? Belum. Jadi kalau sudah tercapai syarat itu, maka hukumnya fardu ain. Ada fardu kifayah, seperti orang yang menghidupkan haji di sekitar Ka'bah itu, Pak, setiap tahun.
biar nggak sepi Ka'bahnya. Ada salah satu dari warga Mekah yang melakukan haji, itu namanya fardhu kifayah. Yang penting biar ada yang haji. Cuma sekarang kan hajinya beda dengan dulu, beda dengan masa Nabi Muhammad. Sekarang berlomba-lomba orang sampai dimanapun negara sampai ngantri. Terus sunnah, ada hukum haji yang sunnah bagi anak kecil, bagi budak. Anak jenengan sunnah Pak haji di bawah. Terus bagaimana nanti ihram niatnya? Orang tuanya yang bacain. Terus hukumnya makruh. Seperti hukumnya makruh. Artinya kalau makruh ini Pak dilakukan yang nggak dapat pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa, mendapatkan pahala, dikerjakan tidak mendapatkan apa, namanya makruh, malah tidak disenangi makruh. Kalau siapa orang yang haji seperti ini? Apabila orang seperti hajinya orang fakir, yang sekiranya orang haji itu nanti mempersulit, harus minta-minta. Yang terakhir, haram. Seperti hajinya seorang perempuan tanpa muhrimnya, sekiranya dia tidak aman ketika berada di sana. Atau hajinya seorang perempuan yang tidak didapatkan izin oleh suaminya. Kenapa? Sekaya apapun perempuan, dia bisa cari uang sendiri. Tapi kalau perihal haji, semampu apapun dia, tapi kalau suaminya tidak mengizinkan, haram. Karena banyak sekarang Pak, perempuan itu sudah mandiri. Apalagi di dalam YouTube sudah banyak mengatakan begini, ustaz-ustaz baru, ustaz-ustaz itu uang istri punya istri, uang suami punya istri. Ada di TikTok. Padahal uangnya Siti Khadijah diberikan kepada Nabi Muhammad untuk diperjuangkan. Itu haram hukum. Sehebat apapun perempuan, dosa, tidak sah hajinya, malah mendapatkan keharaman apabila berangkat tidak mendapatkan restu dari suami. Terus Isa wa arkanul haji arba'atun. Nah, kalau tadi itu syarat kita diwajibkannya haji. Makanya nanti itu Pak, di dalam mengamalkan haji itu ada 3 perkara yang harus kita tahu. Yang pertama adalah arkanun, rukun-rukun haji. Yang kedua adalah wajibatun, wajib-wajibnya haji. Sama-sama wajib dikerjakan. Cuma kata saya itu kalau rukun tidak ada tambalan kecuali harus dikerjakan. Kalau yang wajib, kalau kita melewatinya bisa ditambal dengan dam. Atau kalau kita seperti ini nah, sunnah ab'ad yang bisa ditambal dengan sujud sahwi. Yang ketiga yang perlu kita contoh tadi itu sebenarnya tidak sama antara sunnah dan wajib. Yang ketiga yang harus kita pelajari tentang sunnah hajinya. Nanti kita ada tahapan itu. Kalau tadi mulai ke minggu kemarin kita pelajari yang mewajibkan kita haji.
Sehingga kalau 7 ini sudah tercapai, panjenengan yang tahu kira-kira saya sudah masuk kepada 7 syarat itu atau belum. Kalau belum, panjenengan tahun depan dipanggil, dengan rela saja Pak, silakan saya belum mampu. Legokan saja. Orang mau ngomongin apa, gak usah. Ya sumpahnya punya tanah, ya udah apa-apa dijual, karena tanah jenengan, punya rumah ya tidak apa-apa. Artinya juga itu harta jenengan, bukan harta minjem. Kalau tadi ditagih nggak pernah bayar. Tapi kalau misalkan jual tanah, tapi tanah itu kan dia masih punya anak, itu gimana? Nggak masalah. Ya nggak apa-apa. Ya punya bapaknya, bukan punya anaknya. Nggak apa-apa. Nggak ada kewajiban untuk setelah itu. Yang kewajiban itu ketika hidup dia harus bisa memberikan pelajaran, pendidikan, makan kepada anak-anaknya. Ya setelah tua udah nikah Pak, ya urusan sendiri. Kalau ada kelebihan setelah orang tua wafat, ini kan ada tirkat, ada peninggalan. Maka peninggalan itu disebut dengan waris. Tapi kan kalau masih hidup dibagi-bagi itu bukan warisan, namanya hadiah. Hibah. Buat kamu. Yang warisan itu mati dulu bapaknya, ibunya mati dulu. Tapi jangan didoakan mati ya. Kapan dibagi-bagikan nih? Bapak saya ini nggak dibagi-bagikan tanah. Kapan matinya? Cepet-cepet dibagikan dia. Jangan. Artinya kalau tanah itu yang milik dia, tidak ada sangkut pautnya dengan anak-anaknya. Kecuali tanah anaknya dijual, ya nggak boleh. Jadi yang penting tidak utang, menjual harta pribadi yang bersangkutan ya tidak masalah. Yang penting jangan sampai menjualnya ini malah nanti nggak bisa dimakan. Ini harus jangan sampai pulang dari haji jadi motor. Ya, cukup ada yang dibahas lagi? Tidak ada. Baik, semoga yang kita kaji ini pelan-pelan karena ini adalah tentang haji, tentang rukun Islam yang kelima. Dan insya Allah semuanya punya cita-cita ke sini. Baik, cukup sekian ya. Kita baca kafaratul majlis. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.